Baik, ada Bapak Syarijang dan juga Ibu Lestari di sini. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Nah, baik, dan mengawali dialog kita pada sore hari ini, kita ingin mendengar dari sudut pandang Ibu Lestari terlebih dahulu terkait tema kita Ibu, mohon izin, iftar dalam perspektif budaya masyarakat adat Kalimantan Timur. Kalau dari kacamata Ibu Tari sendiri melihat dari budaya-budaya ataupun keberagaman yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, melihat iftar dalam perspektif budaya ini seperti apa? Silakan Ibu Tari. Iya, izin Bapak narasumber, izin Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya iftar atau buka puasa ini adalah salah satu bentuk ekosistem budaya yang sudah mantap sekali, yang sudah berkembang sekali. Bahwa di dalam melaksanakan buka puasa ini, dalam melaksanakan ibadah puasa ini ada praktek-praktek budaya yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan ekonomi budaya juga. Mulai dari kuliner-kuliner yang biasanya tidak pernah muncul hari-hari, di bulan puasa itu biasanya akan muncul. Kemudian satu lagi dalam rangka menjalankan ibadah puasa, maka industri-industri lain akan muncul. Nanti lebaran ada industri kuliner kue, kemudian baju-baju, semuanya. Jadi dalam rangka melaksanakan kegiatan budaya puasa ini banyak sekali komponen-komponen yang ikut bergerak, banyak sekali keterlibatan-keterlibatan, tidak hanya para yang menjalankan ibadah itu sendiri, tetapi juga teman-teman yang lainnya atau pelaku-pelaku ekonomi lainnya juga ikut bergerak bersama-sama. Karena intinya bahwa dalam rangka buka puasa atau iftar atau ibadah puasa ini, nilai-nilai luhur bangsa kita itu pasti terejawantahkan di dalam kegiatan berpuasa kita sehari-hari. Jadi saya berharap bahwa nilai-nilai luhur yang terrepresentasikan di dalam kegiatan puasa itu nanti bisa dikenalkan kepada generasi muda, atau generasi muda bisa mengenal nilai-nilai luhur itu, sehingga estafet pelestarian budaya ini bisa terus dijalankan. Jadi mungkin itu sebagai pemantik diskusi yang bisa saya sampaikan. Demikian Mas Rohman selaku moderator. Baik, terima kasih Ibu Tari. Tepuk tangan sekali lagi boleh untuk Ibu Tari memantik ya sebuah diskusi kita di sore hari ini. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak Syarijang, mohon izin Bapak. Bantu? Ya. Nah, Bapak Syarijang sendiri melihat dari sudut pandang Pak Syarijang, kalau kita tahu juga di Kalimantan Timur seperti tadi juga disebutkan di awal, berbagai etnis, suku budaya, termasuk juga ada nilai agama di dalamnya Bapak, terkhusus juga dalam Bapak kan juga dari suku Dayak ya Pak ya? Betul Bapak? Betul, iya. Saya memastikan. Saya orang Jawa. Saya orang Jawa. Ya. Nah ini kalau dari sudut pandang Pak Syarijang melihat bagaimana Pak dari iftar sendiri sebagai perspektif budaya yang dilihat dari masyarakat Kalimantan Timur? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tia Lestari sebagai Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan yang luar biasa, saya terima kasih. Saya merasa terhormat dan luar biasa masih mau ngunjungin. Sebenarnya adik-adik di sini kirimkan suratnya undangannya lewat WA PDF udah selesai. Saya kaget juga datang gitu ke rumah saya. Terima kasih ya. Ini semua tokoh-tokoh hadir di sini. Ya, dari Dinas Pendidikan Provinsi Pak Rahmat, Kota Samarinda ya. Adik saya Dinda, Dr. Barlin, luar biasa ya. Ini saya panggil mereka adik-adik semua ini. Ternyata memang saya yang paling tua kayaknya di sini ya. Kadang-kadang dipanggil ayahanda, saya bilang, oh panggil om aja. Ninda, Abang Irwan ketawa dia sudah. Saya lebih tua dari Bu Nova loh, ya Bu Nova. Ini ada ini, aduh orang budaya semua ada Pak, teman Pak Hamdani juga ada ini. Astagfirullah. Pak Sabril, ini Pak Sabril ini guru saya teater nih, teater kacamata gitu. Satu-satunya perusahaan di masanya saya masih aktif di perusahaan yang karyawannya itu menerima orang-orang teater itu pada saat saya menjadi kepala personalia ya. Ini binaannya Pak Sabri luar biasa ya. Tiap ada kegiatan di perusahaan tampilnya teater ya, anak-anak dari Sanga-Sanga ya. Almarhum itu sudah teman kita Yosep yang muda. Ini ada raja gitu ini raja semua raja ini. Ini Pak Elan ya. Jelas kita di sini tidak mengenal buka puasa. Di sini bukber.
Bukber dengan iftar ya. Selalu tanya, bukber, kapan bukber? Nah, Pak Rahmat, tadi siang saya ada Zoom meeting. Ini kan teman-teman dari Forum Pembauran Kebangsaan ini. Dinda Awang, Hamdani, karena kita mau raker. Ternyata PLT Kepala Badan nanya saya, kapan EPK bukber? Itu ya, Pak Sembiring. Nah, beliau Nasrani, Pak Sembiring nanya sama saya, kapan bukber? Itu. Iftar atau bukber, lebih dikenal dengan bukber di Samarinda. Ini ada kebersamaan, kekeluargaan, toleransi, ya, toleransi. Kalau kita mau ikutin dari semua komunitas itu, udah ada waktu kita tiap hari, pasti bukber terus ya. Kayak contoh ya, ada kekeluargaan, kebersamaan, toleransi. Kalau kami di Forum Pembauran Kebangsaan, kebetulan saya dipercaya oleh pemerintah provinsi sebagai ketua Forum Pembauran Kebangsaan, merupakan satu organisasi plat merah. Jadi alhamdulillah kemana-mana masih ada perjalanan dinas dari provinsi. Pak Rahmat ya undang saya juga. Kalau undang saya nggak usah bayar lah. Nanti ke Bang Pol yang bayar. Kalau kami mengadakan buka puasa bersama, itu penitiannya penitiannya itu yang non muslim. Nah, termasuk kemarin ya kita juga bukber, kebetulan kerjasama dengan yayasan, anak saya punya yayasan anak kebutuhan khusus, dengan Majelis Taklim kita bukber, ya teman-teman kita yang Nasrani menjadi ini, termasuk yang ngatur juga untuk ya sholat penataan sound sampai ke parkir ya. Jadi teman-teman kita. Jadi intinya ada kebersamaan, kekeluargaan, itu keluarga, ada toleransi yang sangat luar biasa. Ya, saya pernah dalam minggu ini sampai 4 atau 5 dalam hari yang sama. Saya bertanya pada diri saya ini kan bukan siapa-siapa, saya ini kan sudah rakyat biasa gitu. Begitu banyak ya. Bukber tuh, termasuk bukber dengan Rektor Unmul, saya nggak bisa hadir gitu. Wah, nanti teman-teman bilang gaya juga di Pajang nih kok sibuk banget gitu ya. Jadi intinya itu ada kebersamaan, kekeluargaan dan toleransi yang ini kita pupuk terus menjadi jati diri kita. Tapi nanti dalam dialog, bukan dialog, cerita-cerita. Saya kalau dengar tadi Ibu nunggu beduk, nunggu Serine ya. Nanti saya cerita sedikit pada saat saya masih kecil di kampung. Bagaimana? Sedih juga nih dengarnya kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin daripada penasaran ya, jadi kan zaman kecilnya Pajang, bagaimana dulu Pak ceritanya yang menjadi sebuah pertanda ataupun perbedaan pastinya dari tahun ke tahun terkait bagaimana waktu menjelang berbuka puasa juga mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang ada di sini. Silakan Pajang. Saya langsung nih. Iya betul Bapak. Aduh minta maaf. Kita kasih waktu spesial memang untuk Pak Syahrijam. Saya sebenarnya pada saat Ibu ke rumah saya udah nawar. Saya lihat kok dialog kebudayaannya kok 2 jam. Saya bilang kok lama banget Bu. Saya bilang. Soalnya kita mau minum kan Ibu pasti nggak ngasih ya. Baik ya. Kalau kita bicara iftar ya perjamuan, kita lihat di ini juga KBBI perjamuan makan ya. Kita lihat di Indonesia sekarang sangat luar biasa, dan saya mengenal buka puasa rame-rame ya, istilah saya itu rame-rame atau bukber setelah saya menjadi pejabat ya tahun 2000-an ya. Sebelumnya pada saat saya masih kuliah tinggal di asrama tahun 90-an, 80-an ya, 85. Selalu pada saat itu yang kita tunggu ini kalau ada di kantor gubernur atau instansi mana buka puasa bersama, karena kita mau perbaikan gizi pada saat itu ya. Tapi kita tidak ada mendengar bahwa ada buka puasa bersama yang saat sekarang memang diundang komunitas begitu banyak, atau kita dengar tetangga kita atau keluarga kita, tidak ada. Jadi makin hari makin luar biasa ya, hampir sama dengan budaya mudik ya. Ini kan budaya mudik juga mungkin nanti akan menjadi suatu kegiatan sosial masyarakat kita juga yang mungkin nanti akan dilihat kepantasannya nanti menjadi suatu kegiatan masyarakat kita di Idul Fitri yang sangat luar biasa. Dengan adanya Kementerian Budaya dan ada Balai Pelestarian Budaya ini sangat baik sekali. Dan ini kebetulan
Oh, ada gambar nih. Ini gambar. Saya juga kebetulan saya di PWNU juga. Ini di acara di PWNU. Luar biasa, di PWNU juga begitu ya. Ada teman-teman juga ya mungkin dari luar. Kayak ini di komunitas yang ada sangat luar biasa. Kalau pada saat saya masih SD, SMP, ya saya SD, SMP itu di Makamulu. Kalau Makamulu mungkin anak-anak kita di sini, adik-adik kita dicari di Google cari ini susah. Saya lahir di sebuah kampung Longpahngai. Itu Longpahngai itu ada Longpahngai 1, Longpahngai 2. Nah, kalau Longpahngai 1 itu di atas jalur jalan, di sana kan jalur jalannya jalur di sebelah atas. Kalau yang Longpahngai 2 ini berarti pinggir sungai. Longpahngai 2 ini menunjukkan bahwa di situ komunitasnya Muslim. Nah, kita tidak dengar beduk, kita tidak dengar radio. Itu yang saya terharu teringat orang tua saya. Lihat, kalau bulu di tangan ini tidak kelihatan. Perkiraan orang tua saya bilang kita boleh minum, kita nunggu ini. Jadi kita bukan mendengar, tapi kita melihat. Nah, kalau ibu kan nunggu sirine nih, atau kita nunggu beduk nih. Kalau ajan di Samarinda berarti muadzin itu udah buka. Tadi saya bilang sama Pak Rahmat, karena di masjid saya juga begitu. Jadi kita yang kita lihat di tangan, Bu, di Longpahngai pada saat itu. Kita kan sangat minoritas. Nah, musolanya juga nama langgar ya, langgar. Ini ibu pernah dengar langgar? Kita di Kalimantan nih bahaya juga loh. Masa kita sholat di langgar gitu ya? Ya, yang kita lihat adalah tangan. Itu pun dalam komunitas kelompok kecil ya, keluarga, bapak, ibu, anak-anaknya ngumpul, sering lihat tangan gitu. Tapi saat sekarang ini luar biasa. Ini menjadi suatu tradisi yang sangat baik, sangat luar biasa. Pada saat saya menjabat pun ibu tampilkan. Ini menaranya Siratal Mustaqim, bubur pecak. Saya tadi ada tulis bubur pecak di sini ya, bubur pecak, sangat luar biasa. Next ya. Ini pada saat ada buka puasa yang dihadirin oleh semua komunitas ya, karena pembawaan itu membawahi seluruh suku dan hampir semua seluruh agama yang hadir, sangat luar biasa. Ini kebetulan saya diminta juga oleh radio kemarin juga bicara. Next. Ini kita melihat, minta maaf ya saya sambil berdiri Bu, maklum. Saya ini sekarang sebagai akademisi Bu ya. Jadi kalau ibu bilang saya sibuk tuh, istri saya nanya juga gitu. Bapak bilangnya kalau udah purna tugas banyak jalan, banyak ngumpul gitu. Akhirnya saya bilang tadi, wah kita nih nggak bisa ke luar negeri nih, saya bilang ini lagi kondisi tidak baik-baik gitu ya. Bilang istri saya, Pak, kan kuliah juga boleh online. Jadi rencana naik kereta dari kota mana naik kereta gitu ya. Karena istri saya agak ini, ini kok masih sibuk banyak. Di sini aja kita melihat, ini saudara kita dari Sulawesi. Nah, ini ada banyak Bekumpai juga. Ini Dayak. Istri saya dari Jawa. Ini udah menunjukkan sudah ya, menunjukkan kondisi sosial kita bisa menampilkan hal yang sangat luar biasa ya. Saya tadi, ini maaf ini Dinda Awang nih. Ini sebenarnya Beseprah ini pada saat erau. Ini kita duduk bersama ya, makan rame-rame dengan Sultan ya. Nah, kemarin saya lihat ada buka puasa bersama aja dengan Sultan ya. Gak usah bersama. Kita lihat nih, meski secara harfiah berarti makan bersama dengan duduk bersila di lantai. Jadi tidak duduknya di kursi ya. Nah, tradisi Bugis. Karena di Samarinda seberang ada beberapa kelurahan ya, namanya ada kelurahan kalau Keledang Banjar ya. Ada yang saya sekarang ada Kampung Tenun, ya Kelurahan Baka ya,
pohon baka. Ada Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim pernah mengikuti secara nasional ya, masjid-masjid tua, termasuk masjid-masjid tua. Di situ ada bubur pecak. Saya pada saat menjabat selalu bubur pecak. Atau pada saat sholat Jumat, mereka nggak mau kalau makannya itu di terasnya gitu. Kita makan di tengahnya itu, dalam baki. Ada baki ya, baki ada makanan di situ. Ada bubur pecak. Saya kalau bahasa Bugis ini ada yang Bugis ini ya. Oh ya, Bugis. Saya itu taunya mandre. Ada degaga bale, balenya bale rako. Tahu bale rako bah? Ikan kering ya. Saya waktu SD juga ini enggak selalu ini fokus ini. Waktu SD saya pernah ikut saudara saya yang dari Sulawesi jualan gitu, jualan. Jadi malum kita cari-cari ini ya untuk sekolah. Mana nih? Ayah. Kita lihat sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa, Ramadan Kalimantan sering kali menjadi ajang harmoni. Seperti festival-festival yang Ibu sampaikan tadi. Biasanya di pemerintah kota Samarinda ya. Saya kebetulan 20 tahun. Kebetulan 20 tahun. Saya rajin ngikutin bedukan. Bedukan sahur. Bedukan sahur dengan komunitas yang bermacam-macam juga, menggerakkan dentuman. Nah, tapi kalau di kampung saya pada saat saya masih kecil, ya, permainan itu kita dengar denduman. Apa denduman ya? Bambu ya? Denduman bambu. Saya masih ingat itu Bu. Bambunya dipotong kira-kira 2 ruas atau 3 ruas. Nanti apa namanya? Tengahnya itu kita bolongin. Kita kasih lubang, wah itu lumayan Bu. Itu kalau udah selesai itu hidung kita bisa hitam juga tuh. Kita tiup, kita kasih ini tiup itu. Wah saya senang untuk kasih, gitu. Nah, denduman itu berarti bahwa sudah memasukin atau saat bulan Ramadan. Nah kalau tanggal-tanggal ganjil seperti ini, waktu saya masih kecil, ya, kebetulan masih ada hubungan kakek dari saya. Kepala urusan agamanya, kebetulan yang Muslim itu banyak keturunan dari Kalimantan Tengah. Jadi bapak saya keturunan dari Kalimantan Tengah, ya, dari Bekumpai, dari Kalteng, ya. Itu meletakkan lampu di depan rumah. Selikuran. Nah kalau sudah di kota ini kan sudah ada listrik, sudah ini zaman itu, Nggak ada zaman itu, genset pun nggak ada. Nah, jadi ibu saya ini generasi yang belajar pakai damar, yang belajar pakai obor gitu ya. Ternyata saya yang paling tua di sini. Kak Sabri, saya kayak yang paling tua. Kak Sabri baru berapa? Oh baru 67, benar, itu baru. Jangan bilang 67. Saya baru jalan 62, Bu. Ya, jadi itu salah satu ini ya, jadi simbol harmoni budaya ya. Jadi anak-anakku yang ingat tadi, kalau Kai Jaang itu dulu buka puasa itu bukan mungan, siapa nama? Ahmad. Aduh, luar biasa, berinding tadi Kai tadi. Kiau Kai lah supaya cepat bercucu. Jadi Kai di kampung bukan menunggu suara, tapi yang dilihat tuh tangan. Saya nggak tahu bagaimana hukumnya, saya belum tanya itu, belum tanya sama ustadz sama guru ya, bagaimana hukumnya itu. Ya, Nek. Kita lihat ya apa yang disampaikan sama ibu tadi, luar biasa. Nasi kuning favorit, waduh legendaris di Samarinda. Ibu kalau mau cari 24 jam ada Bu, mau sahur mau buka itu ada nasi kuning. Nasi kuning ya. Ini nih bubur pecak nih. Misalkannya bubur pecak terisi menyajikan bubur pecak di Masjid Siratul Mustaqim. Samarinda sekarang telah berlangsung selama 100 tahun ya.
Ada juga makanan Lord beliau nasi kuning dan lain sebagainya. Itu Ibu sudah pernah ke Siratal Mustaqim? Oh sudah ya, tapi bukan pada saat bulan Ramadan ya. Berbeca ya, sahabatnya. Luar biasa, Bu Nova ya. Bu Nova, pokoknya kita gini Bu Nova, walaupun pernah tugas itu, kita sebagai pejabat nih kalau pernah tugas tidak usah banyak-banyak doa. Doa ini pertama sehat, kedua tidak bermasalah, itu aja sudah. Ya. Iya betul ya. Makanya orang tanya, kenapa Pak Jang masih jadi dosen, masih jadi pembicara apa macam, saya bilang, lebih bagus begitulah. Dapat 100.000, 200.000, alhamdulillah. Daripada nanti mantan pejabat dikira duit banyak gitu. Pak Jang ini enggak ada kerjaan, enggak ada apa, enggak ada penghasilan, kok ke Jerman terus gitu ya. Tiap tahun bisa 2 kali gitu ya. Karena kebetulan anak saya di Jerman ya, mereka kirim tiket ya saya berangkat ya. Sebentar menantu saya datang ke sini, menantu saya bule, insyaallah hari raya di sini. Ya, tapi hari ini bukan saya harus dibayar Bu, enggak Bu. Jangan Bu, jangan, maaf, jangan. Ya dari PP siapa dari Dinas Pendidikan mengundang saya, Pak Barlin. Ya kebetulan Bu, pada saat saya belum selesai, saya tinggalkan kenangan sama Pak Barlin. Sama Pak Elan. Pak Elan kepala bidang ya. Pak Elan kepala bidang kebudayaan membangun ada, saya bilang bukan gedung, rumah. Ada sebelah kanan Kutai, kita harus jaga nih Kutai ini Rajaan. Kita sudah pernah ke situ belum? Ndi pernah ke Kutai. Ada rumah Kutai, ada Dayak di tengah, ada Banjar ya. Saya minta Pak Barlinnya di ini ya, kenang-kenangan. Walaupun saya sudah nggak ada nanti ke depan, mudah anak cucu kita ingat ini zamannya Kait, Datuk, Sarijaang, Mbah Sarijaang. Kalau yang Jawa bilang Mbah. Mbah saya, Pak Ilan ya. Pak Ilan ini raja Pak. Bu, raja pemandah. Next. Kita lihat ya, kalau di kampung di mana ada gotong royong ya untuk banyak di daerah-daerah bulan Ramadan itu betul-betul digunakan untuk ibadah. Ya. Termasuk juga di Banjar ya, karena saya juga ada hubungan sama Banjar juga. Bahwa mereka berjualan itu 11 bulan. 1 bulan itu digunakan untuk ibadah. Betul-betul warung itu ditutup. Warung tutup. Tapi anak saya belum kuliner ya tempat anak saya. Tapi memang benar. Anak saya sampai 500-600% mungkin omset. Ya, omset. Ya di Mangkupalas Aladin. Saya lihat tuh kaget tuh. Luar biasa. Selalu tiap hari itu penuh ramai itu Bu. Tapi kalau untuk Ibu mungkin masih ada ya di sana. Lokasinya luas ya. Jadi gotong royong mempersiapkan ramai, membersih kampung, membersihkan masjid, membersihkan musola, langgar, menyiapkan kayu untuk mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Luar biasa gitu. Nah ini lamin saya nih Bu, saya selalu promosi karena saya ngundang Ibu nih, kapan ke lamin saya, Pak Elan ya. Coba kita bermanda di situ lamin saya. Di lamin saya ini pun, ini tahun ini belum dapat jadwal. Hampir tiap tahun itu ada yang buka puasa di sana, buka puasa komunitas. Komunitas motor, off-road, ya, mobil-mobil, ada mobil apa yang Suzuki itu di sekarang keluarga buka puasa bersama itu rame-rame gitu ya di sana. Dan saya terima kasih Pak Barlin ya atas dukungan pemerintah Kota Samarinda dan sudah keluar sertifikat tercatat sebagai museum Dayak Batu Cermin. Ibu kemarin sudah lihat. Karena saya belum ada foto sama Pak Barlin, foto sama Ibu. Tapi saya masih menunggu waktu yang tepat untuk, ini kan lagi ramai masalah bukber ya, untuk masuk di FB saya. FB saya tidak terlalu banyak, kurang lebih 50-an ribu, mungkin 60 ribu ya followernya. Followernya, tapi fotonya saya simpan baik. Adik siapa yang ngirim kemarin ya, termasuk ini saya juga akan masukkan, mohon izin Bu ya, saya masukkan di FB saya ya, FB saya. Apa istilahnya insights apa ya kalau di FB itu terlihat apa ya insight ya itu kemarin itu enggak tahu kegiatan apa sampai 200.000 300.000 tapi saya pernah makan di
Banjar kan Banjarbaru ya. Tenda biru. Itik. Saya makan itu kan dalam daun tuh. Makan terus saya belum pergi dari situ sudah ribuan. Insetnya kalau enggak salah sampai hampir 300.000. Ya, insetnya sampai 300.000. Luar biasa itu, luar biasa makan di sana. Jadi kalau ada yang nasi kuning, nasi apa boleh endorse saya. Tapi jangan gratis. Saya diundang gratis enggak mau lagi saya. Saya bilang masa saya endorse saya gratis, saya malu lah, saya enggak pantas saya. Tetap aja saya bayar tapi saya ini kan. Ini di lamin saya. Silakan next. Kita lihat ya semua ya UMKM hidup ya semua. Ini saya lihat juga di Berau ya, dan ada perjalanan gubernur ke Berau. Ini kebetulan di kampus ya, di kampus tempat saya ngajar ya. Saya sekarang aktifnya di akademisi, saya ngajar di S1 dan S2 hukum ya. Kalau ada orang, biasanya orang akademisi masuk politik, saya orang politik masuk akademi ya. Mungkin ada yang dosen di sini, saya jabatan fungsional saya baru lektor ya, lektor. Salah satu syarat saya ngajar di Universitas Widya Agama jangan pegang jabatan. Kalau jabatan terpaksa saya berhenti karena berapa kali sudah mau dikasih jabatan sudah. Saya bilang jangan ya. Ini di kampus, ini para habaib. Sebenarnya saya dosen biasa. Saya dosen biasa. Ya karena saya nggak mau pegang jabatan struktural. Cuma selalu kalau kegiatan di kampus, rektor dengan ketua yayasan tidak mau kalau saya duduk di sini, pasti panggil saya. Wah, saya bilang jangan, saya bilang. Nah, kadang-kadang Riko. Jadi ceritanya saya ngajar di sini Bu, alhamdulillah. Tadi saya sempat cerita juga tadi, saya nggak bisa nolak. Tadi Pak saya tadi cerita tentang rektor saya, mohon izin dari LMP. Ya Pak benarnya Abbas. Mudah-mudahan amal ibadah terima Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau pernah bantu saya untuk bisa ikut semester karena saya tidak bisa bayar SPP. Ya Pak, dari anak-anaknya luar biasa. Saya sangat hormat sampai sekarang sama anak-anak. Dari jauh saya pasti. Orang kan lihat kan saat sekarang Bu, mabuk saya lari jalan-jalan kayak lari-lari. Ini olahraga juga Bu. Saya tiap hari olahraganya jalan dengan minum air hangat itu Bu ya. Tapi kalau Ibu nggak usah lagi, Ibu kan udah semampai sudah ya. Ya, dinda uang aja nih si gendut ya. Orang kan melihat saat sekarang Ibu, melihat saat sekarang saya pernah tugas, pernah pimpin di Kota Semarang 20 tahun, orang lihat saat sekarang, tidak lihat proses. Jadi anak-anak kita si Arskani proses nak ya, proses nak. Orang sukses harus kerja keras, orang yang sukses itu adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, ingat ini bulan Ramadan ya, Bapak doakan semua anak-anakku yang masih sekolah, sukses pada zamannya. Murka Allah adalah murka orang tua. Saya sedikit ada ininya, bukan ceramah Bu ya. Kemarin Ibu juga datang, mungkin Ibu bilang, apa jangan apa pulang yang diceritain. Saya karena waktu itu Ibu datang, ya didampingi cewek-cewek. Saya bilang sama mereka, kalian harus sayang ya sama suaminya. Kalau suami yang dekat sama ibunya itu suami yang baik, sukses. Ibunya tidak minta apa-apa, ibunya doain. Suaminya rezekinya baik, sukses. Nanti sukses rezekinya kan kembali kepada istri. Ya Pak Barlin ya? Ya. Ibu saya bertato, telinga panjang, masuk Islam, potong tahu nih dindawang ini. Ngaji juga, ya alhamdulillah ya. Nggak ini juga gitu. Cuman pada saat setiap saya mau melangkah saya bilang, "Mah doakan Mah. Saya mau jadi anggota dewan." Saya doakan. Cuma mengatakan doakan, bukan baca apa ya, baca bismillah, doakan. Mas saya mau jadi wakil wali kota. Waktu itu jadi wali kota. Ya. Oh, bilang doakan. Itu aja, tahunya doakan. Nah, makanya pada saat saya belum menjabat apa-apa di Samarinda, bapak dan ibu saya boyong dari kampung tinggal di Samarinda. Alhamdulillah saya setiap saat bisa ziarah di Antasari. Karena mereka dimakamkan di sana ya. Ingat ya anak-anakku, ini tips sedikit ya, di luar iftar ya, di luar iftar. Jadi Bu Nova gitu Bu Nova. Jadi kalau suami yang sayang, misalnya punya menantu sayang sama ibunya, itu hebat tuh. Ibunya doakan, anaknya sukses.
untuk anak kita, gitu ya. Saya dengan menantu saya bule ini nggak tahu gimana cara ngomongnya itu, bahasanya susah bahasanya. Next. Ya, ini saya tidak izin dengan mereka, saya tidak izin. Kebetulan saya lihat di grup kami Bubuan Melak, Keruan Melak. Ini kan Bubuan Melak nih. Pak Saradi nih, ini mantan Kepala Dinas Koperasi Kota Samarinda pindah di KUKAR, Komunitas Fakultas Ekonomi, tapi dengan tujuan yang baik saya sampaikan, saya belum izin dengan mereka. Jadi bukber itu bermacam komunitas, ada keluarga, ada teman, ada alumni perusahaan, saya alumni dari perusahaan pertambangan, semua sekarang mulai perkantoran. Jadi kita lihat sangat luar biasa. Mohon izin saya tampilkan bidadari yang mendampingin saya. Ya, karena ini sebentar lagi Idul Fitri, ya sebelum saya akhiri, karena saya juga akan mudik, Bu. Kalau Ibu undang saya tanggal 16, 17 tadi saya nggak bisa datang. Nah, karena saya harus laporan kepada mertua. Alhamdulillah mertua saya baru 93 ke 94 umur beliau. Ternyata orang Jogja, orang Sleman, orang Jogja enggak tapi banyak mikir. Yang penting ada aja, alhamdulillah sudah. Ya. Jadi saya bilang sama istri saya, kalau saya lihat dari garis keturunan, kelihatannya saya duluan meninggal istri saya ini ya. Karena mertua saya perempuan 93 ke 94 ya. Jadi saya bersama istri dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan tanggal 15 mudik. Mudiknya harus ke Ulu Makam, nih mudik ke Jogja gitu, cari tiket aja susah gitu. Ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya sambil ngobrol cerita, ini para tokoh-tokoh semua yang luar biasa, senior-senior saya, Kak Sapril, makasih alhamdulillah Pak. Tapi yang saya lihat ternyata rambut kita sama ya. Mas sudah, ya itu sudah tanda kita sudah seusia sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Pak Syari Jaang. Ya, jadi ada cerita unik Pak ya, tadi salah satunya ketika dulu menunggu waktu berbuka melihat bulu di tangan. Kalau sudah tidak kelihatan, kalau tidak terlihat, itu berarti tandanya sudah waktu berbuka. Tunggu juga Pak ya. Oke. Nah baik, di sesi kali ini kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu jika ingin bertanya ataupun berdiskusi, pastinya dengan senang hati kita akan memberikan kesempatan, ataupun mungkin boleh menceritakan juga apa yang mungkin menjadi cerita pada saat zaman Bapak Ibu masih muda. Sekarang pun masih muda ya. Ketika dulu menunggu waktu berbuka. Silakan Bapak Ibu. Dari sebelah kiri, dari tengah, dari kanan, atau mungkin adik-adik kita yang masih muda ini Pak ya, para penerima anugerah kebudayaan juga ataupun proyek-proyek dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang sudah hadir, silakan. Oh ya, ada di sebelah di sini di tengah, silakan Ibu, boleh diperkenalkan namanya siapa, dari mana, dan pertanyaannya ditujukan ke siapa, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri nggak saya? Kelihatan aja kok. Ya, makasih Pak. Saya Fitri Susrawati dari Kampung Dongeng. Ya, izin Pak. Jadi gini Pak, dan Ibu Tari juga, saya bersyukur sekali untuk acara hari ini, khususnya untuk iftar, khususnya di Samarinda. Saya melihat adanya buka puasa bersama di Masjid Siratul Mustaqim itu bagus banget. Kalau kita angkat itu Bu untuk budaya di Samarinda, karena saya melihatnya masyarakat di sekitar situ itu serame datang. Semua masyarakat yang di kiri kanan itu datang ke sana. Dan kami waktu itu juga, saya bawa rombongan Bu, rombongan itu bawa anak cucu anggota, dan merasakan bahwa kekeluargaan yang ada di sana, makanan itu disiapkan oleh anak-anak muda. Nah itu tuh bisa membuat anak-anak anak muda sekarang tuh tahu nih, oh iya
ini loh yang namanya kerekatan, kekeluargaan, buka puasa bersama yang tidak perlu mewah tapi ternyata bisa diciptakan dari sebuah masjid tua. Dan kalau itu dibudayakan, insya Allah itu bisa Samarinda bisa mengangkat itu kalau itu dibudayakan di masjid-masjid yang ada di sini gitu. Jadi saya pikir itu yang harus kita kembangkan, harus kita woro-worokan ke seluruh masyarakat dan itu menjadi budaya kita semua. Itu saja sih Bapak dan Ibu sekalian. Saya sangat mengapresiasi kalau itu memang menjadi satu warisan budaya yang kita munculkan dari Samarinda. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri ya dari Kampung Dongeng. Ya, kita udah pernah ketemu Bu ya pada saat narasumber di Ngapeh, betul Bu ya? Betul, jadi tidak asing Pak. Mungkin Bu Tari silakan menanggapi Bu ini terkait statement dari Ibu Fitri terkait budaya yang ada di Samarinda di Samarinda seberang ya, silakan. Iya, terima kasih Bu. Salah satu tugas atau apa yang harus kita laksanakan atau salah satu konsekuensi yang muncul apabila iftar ini nanti kita lolos untuk mengajukan ekstensi terkait ICH Intangible Cultural Heritage ke UNESCO nanti adalah tugas bagi kita semua, tidak hanya negara, kementerian, tetapi pemerintah daerah dan juga masyarakat harus tetap bersama-sama melestarikan tradisi tersebut. Jadi dengan adanya contoh kegiatan berbuka puasa di Siratul Mustaqim yang tidak hanya kegiatan makan bersamanya saja, tetapi ada sistem yang berlangsung dalam rangka menyelenggarakan kegiatan buka puasa, itu menjadi nilai-nilai yang juga harus tetap kita lestarikan. Jadi saya berharap apakah bisa kalau misalnya konsep atau sistem buka puasa yang ada di Masjid Siratul Mustaqim itu nanti juga akan menular ke masjid-masjid lainnya. Jadi bahwa iftar bukan hanya milik mungkin karena mayoritas di Siratul Mustaqim adalah masyarakat Bugis saja, tetapi kita sebagai warga Kalimantan Timur jika itu sudah nanti ditetapkan menjadi kewajiban bagi kita secara bersama-sama untuk bisa menyelenggarakan sistem berbuka puasa yang seperti itu. Dan tidak hanya yang terjadi di Siratul Mustaqim, mungkin ada sistem-sistem yang berjalan bagus dengan nilai-nilai budaya yang luar biasa di masjid-masjid lain yang bisa kita kembangkan. Jadi kalau di Masjid Siratul Mustaqim dengan tradisinya bubur pecah, tapi mungkin di masjid-masjid lainnya bisa jadi akan muncul tradisi-tradisi yang ada. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa yang memasak bubur pecah itu juga sudah mulai langka. Jadi nanti jika itu ditetapkan sebagai warisan dunia, maka menjadi kewajiban kita nanti Pak Barlin juga bersama kami untuk bisa mungkin membuat workshop atau mengenalkan ke generasi muda resep-resep bubur pecah itu seperti apa. Ini kan sudah ada Pak Hamdani kemarin yang menulis terkait dengan bubur pecah. Nah nanti mungkin bisa menjadi pionir atau narasumber utama nanti terkait bagaimana kita mensosialisasikan tradisi iftar ini dengan bubur pecahnya. Jadi Bapak Ibu terkait dengan tradisi buka puasa ini ingin kami sampaikan juga bahwa bubur pecah yang ada di Masjid Siratul Mustaqim itu sebetulnya mengingatkan saya bahwa di Aceh itu juga ada tradisi namanya bubur kanjirumbi namanya. Jadi di setiap musola atau langgar di setiap ada bubur kanjirumbi yang selalu disediakan gratis dan setiap bulan puasa itu dimasak selama 30 hari sesuai dengan jumlah hari puasa dan itu dilaksanakan secara terus-menerus. Saya berbahagia tadi informasi dari Ibu Sulawati terkait dengan yang masak sudah anak muda. Berarti ada pewarisan di situ, bahwa pewarisan berhasil, tetapi mungkin resepnya, karena saya mendengar ini mohon koreksi bahwa yang resep-resepnya Pak Dani itu hanya dimiliki oleh keturunan-keturunan yang memasak bubur pecah itu, apakah itu benar? Nanti mungkin Pak Dani bisa menambahkan. Nah kalau memang hanya dimiliki oleh keturunan-keturunannya saja, apakah nanti boleh ditularkan di luar dari keturunan-keturunan itu sehingga siapapun bisa menyelenggarakan kegiatan buka puasa dengan bubur pecah. Dan sekedar informasi juga terkait kue hamparan tatak, bahwa hamparan tatak sudah menjadi bagian dari budaya kita dan itu
khususnya masyarakat Banjar. Tetapi diusulkan oleh Pak Barlin. Jadi sudah ditetapkan sebagai BBTB Samarinda, Pak. Dan kemarin kami di Jakarta ditemuin sama utusan dari Kalimantan Selatan. Didatengin saya Pak Sekdis, Bu Tari saya dari Kalimantan Selatan. Kenapa Bu Hamparan Tatak diusulkan oleh Kalimantan Timur? Dia bilang kan, iya. Terus, nah iya, saya sampaikan bahwa siapapun boleh mengusulkan warisan budaya, termasuk seperti kita kemarin ribut-ribut terkait dengan Reok Ponorogo yang akan diusulkan Malaysia. Sebetulnya pengusulan warisan budaya itu bukan berarti pengklaiman, beda dengan haki. Kalau haki itu mengklaim, tapi kalau itu bukan mengklaim, tetapi mengusulkan bahwa saya ikut melestarikan. Nah, jadi kemarin Malaysia itu misalnya mau mengusulkan Reok Ponorogo, kami mendaftarkan bahwa kami akan ikut melestarikan Reok Ponorogo itu. Tetapi kita kan sudah ini duluan gitu loh. Iya. Jadi pada saat kita sampaikan ke UNESCO berarti sah-sah saja kalau misalnya kita ikut melestarikan warisan budaya itu. Jadi pada waktu didatengin oleh Bubuhan Banjar saya sampaikan, kan di naskah akademiknya dibunyikan di situ bahwa ini adalah budaya masyarakat Banjar yang ada di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada masalah. Kemudian saya sampaikan nanti Pak bisa bisa mengusulkan kepada Pak Kementerian untuk mengusulkan sebagai warisan budaya Banjar juga terkait Hamparan Tatak ini dengan ekstensi. Cuma saya tanya ekstensi juga belum dibuka, yang dibuka kan baru ICH Pak. Nah jadi tunggu saja nanti kalau bisa didatengin Bubuhan Banjar lagi yang dari Kalsel. Tapi ini tidak mengapa, bahwa kita harusnya berbahagia bahwa makanan Banjar ditetapkan oleh Samarinda. Ini bukti benang merahnya bahwa Bubuhan Banjar itu membangun Kalimantan Timur juga. Jadi Kalimantan Timur sudah dibangun oleh multikulturalisme kita. Jadi tradisi buka puasa ada bubur pecak yang dari Bugis, ada Hamparan Tatak dari Banjar, dan ada Jenderal Mabuk dari Kutai. Nah ini kan luar biasa sebetulnya gitu loh. Nah jadi kan ya inilah Indonesia. Jadi makanan-makanan iftar itu ya memang semuanya itu memang membentuk Indonesia itu gitu loh. Nah, jadi mungkin itu yang menjadi perhatian kita bersama. Jadi mudah-mudahan nanti izin menyampaikan juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Jaang tadi, bahwa nanti mungkin 10 tahun kita tidak mengenal buka puasa lagi. Yang kita kenal adalah bukber. Jadi sudah jadi kata baru bahwa bukber adalah buka puasa. Nah, jadi orang jangan-jangan udah gak kenal lagi, taunya bukber adalah tradisi berbuka puasa, padahal singkatan dari buka bersama kan seperti itu. Jadi ini menjadi budaya baru yang muncul bahwa di tempat lain mungkin istilahnya lain, tapi khusus Samarinda buka puasa adalah bukber, nah kan seperti itu. Dan ini membentuk budaya baru dan itu sah-sah saja. Siapa tahu nanti tahun depan kita bisa mengusulkan bukber sebagai budaya Samarinda, di mana ditambahin nanti Pak tidak hanya makanannya, tetapi bahwa masyarakat Samarinda itu buka puasanya di rumah makan semua, sehingga kami kesulitan untuk membooking rumah makan. Karena di tempat lain tidak, biasanya kan buka puasa itu di rumah, tapi di sini justru semua komunitas itu yang disampaikan oleh Pak Jaang tadi itu melakukan buka puasa bersama. Ini yang tidak dimiliki daerah lain. Mau yang komunitas kelas 1 SD, komunitas kelas 2 SD, komunitas kelas 3 SD, sampai komunitas kelas-kelas pun melaksanakan buka puasa. Dan ini adalah, nah betul dengan adanya HP ini kelompok nah ini kan budaya baru Pak, bahwa kalangan kelompok-kelompok komunitas ini dengan adanya fasilitasi bukber ini bisa bertemu dan bisa bersilaturahmi, dan ini membentuk budaya baru. Jadi tidak ada makanan tetapi juga perkumpulan-perkumpulan bisa terbentuk akibat adanya buka puasa bersama ini. Jadi belum lagi nanti permainan-permainan seperti tadi apa Pak? Dentuman. Jadi iya, laduman iya. Iya, jadi namanya mercon bambu, ada yang menyebutnya sebagai mercon bambu, dari di mana-mana rata-rata seperti itu. Tapi ada salah satu yang menarik adalah pengetahuan tradisional
yang disampaikan oleh Pak Jaang tadi bahwa waktu maghrib itu ditandai dengan kalau tidak nampak bulunya. Yang menjadi pertanyaan, kalau saya yang tidak berbulu ini lihatnya bagaimana? Dari zuhur sudah nggak nampak bulunya karena bisa berbuka. Nah, jadi ini pengetahuan tradisional dari pembacaan waktu. Nah, ini menjadi bagian dari warisan kita. Karena pasti sekarang ini kan menentukan hilal saja sudah kita bisa berbeda-beda kan. Jadi penentuan waktu secara tradisional mungkin nanti bisa menjadi penguat dari penentuan waktu yang berlaku mungkin secara umum ini, dan itu mungkin perlu diinventarisir Pak, bahwa ada pengetahuan tradisional dalam membaca waktu yang kita miliki, dan ini menarik Pak. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pelestarian budaya kita, dan terima kasih Ibu Susolowati sudah menyampaikan terkait dengan potensi-potensi yang nanti bisa kita kerjasamakan untuk melestarikannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin silakan ada tambahan dari Pak. Silakan Pak Jaang menanggapi juga Bapak terkait tradisi yang ada di Kota Samarinda tadi. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Memang Siratul Mustaqim memang satu komunitas ya, dan mereka seperti yang saya sampaikan tadi sebelum Ramadan mereka sudah bergotong royong mempersiapkan rampah, menunya udah tahu sudah ini bubur pecak gitu. Tapi di Samarinda memang bermacam-macam, memang bukan hampir semua masjid-masjid besar itu ada buka puasa bersama. Tinggal jumlahnya. Kayak contoh kalau di tempat saya di dekat Batu Cermin itu masjidnya mereka bagi. Jadi dalam berapa RT mereka bagi setiap sore itu berapa rumah gitu. Nanti disepakatin misalnya nasinya pasti ada, kuenya ada gitu. Dan itu 1 bulan penuh bergilir. Nah itu di Batu Cermin ya, Batu Cermin di dekat ini saya Lamin. Nah kalau di perumahan saya beda lagi, diumumkan tiap sore ada buka bersama, diumumkan, biasa RT ngumumkan, oh ini jadwalnya rumah nomor sekian untuk menyampaikan takjil atau nasi kotak gitu. Jadi bermacam-macam. Ada juga yang memang penuh disiapkan oleh masjid. Nah, Islamic Center masjid ya, shelter Pemprov tiap sore juga ya. Jadi kalau masjid hampir semua. Tapi memang khakasan yang ada di Siratul Mustaqim itu karena memang dimasak oleh ibu-ibu, orang-orang yang ada di sekitarnya, penitia-penitianya remaja masjid. Memang mulai dulu seperti itu. Mereka juga khas juga pada saat bedukan sahur mereka juga khas saja. Ya, saya kira itu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Baik, mungkin terakhir kami berikan kesempatan juga kembali ke Bu Tari dan juga Pak Jaang terkait pesan dan juga harapan dengan tema kita yang kita angkat hari ini, iftar dalam perspektif budaya masyarakat adat Kalimantan Timur, terkhususnya kita sebagai anak-anak muda juga, bagaimana kita nantinya dapat melestarikan, melindungi, membina dan juga melakukan pemanfaatan budaya yang ada di Kalimantan Timur untuk seterusnya bisa diperkenalkan dan dilanjutkan, apalagi sudah ada Ibu Kota Nusantara juga yang saat ini terus berkembang dan hadir di tengah-tengah kita. Silakan Ibu Tari, nanti dilanjutkan dengan Pak Jaang. Iya, terima kasih. Kami berharap dengan adanya upaya dari pemerintah Republik Indonesia untuk mengusulkan iftar sebagai Intangible Cultural Heritage ini bisa menguatkan kita dan bisa menyamankan kita dalam rangka menyelenggarakan kegiatan khususnya buka puasa. Jadi dalam ibadah puasa ini salah satu tradisi kita buka puasa ini nanti kita bisa nyaman menjalankannya karena negara secara penuh nanti dengan adanya penetapan ini secara penuh memperhatikan terkait pelestariannya itu. Dan kami berharap bahwa tradisi buka puasa ini bagaimana sih kita bisa mempertahankan nilai-nilai leluhur kita, contohnya nilai-nilai kegotong royongan. Jadi kalau misalnya saya melihat bahwa selama buka puasa ini atau selama menjalankan ibadah puasa ini yang
jelas sekali, yang terasa sekali adalah budaya gotong royong seperti yang disampaikan oleh Bapak Jang tadi, bahwa bagaimana kita bergotong royong membersihkan musola, bagaimana kita gotong royong membersihkan masjid, gotong royong memasak, gotong royong menyiapkan bahan, gotong royong membetulkan semua. Jadi kemarin sebetulnya ada kalau di Sumatera Barat itu biasanya bulan puasa itu rumah makan Padang itu tutup, Pak. Tapi di sini saya lihat enggak. Saya kemarin nengok. Ordennya setengah ya Pak ya? Jadi rumah makan Padang itu memang tutup beroperasi, dia tidak jualan karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, mereka bekerja memang 11 bulan. Nah, jadi yang 1 bulan itu biasanya digunakan untuk memperbaiki dan merenovasi dari rumah makannya, biasanya seperti itu. Ini kan tradisi ya, dan itu mesti dilaksanakan di bulan Ramadan. Artinya kalau rumah makan tutup, dia memberikan kesempatan itu nanti kepada pedagang-pedagang lainnya untuk menjual makanan-makanan terkait dengan makanan yang di rumah makan itu. Jadi ada semacam giliran, ada semacam pemberian kesempatan. Padahal kalau dipikir di bulan puasa pasti omsetnya jauh lebih besar daripada bulan biasa. Tapi bagaimana berbagi. Jadi artinya ada nilai-nilai berbagi yang luar biasa. Saya setiap hari kalau ke kota jam 5 jangan ditanya macetnya, yang disebabkan oleh orang berbagi. Nah, budaya berbagi ini sebetulnya yang budaya kita juga, karena seperti yang disampaikan Pak Jang tadi, misalnya megengan yang tadi disampaikan, beseprah, itu kan berbagi semuanya, berbagi makanan dan segala macamnya. Jadi nilai-nilai leluhur yang seperti itu mungkin yang harus tetap kita lestarikan. Jadi saya yakin sekali bahwa budaya iftar ini tetap bisa kita laksanakan dan bisa kita lestarikan. Khususnya kita bangga kok dengan munculnya makanan-makanan tradisional atau kuliner-kuliner tradisional, dan bangga juga dengan budaya gotong royong milik Indonesia ini. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Jang, silahkan. Terima kasih. Alhamdulillah di Samarinda, Kalimantan Timur ada kantor Balai Pelestarian Budaya. Jadi seolah-olah kalau bicara budaya, bicara seni itu seumur-umur saya gitu. Tapi hari ini kita senang ada anak-anak, ada duta wisata ya. Budaya ya, duta budaya. Kalau kita bicara tentang kebudayaan ini, kita bicara persoalan yang masa lampau. Satu tradisi, satu seni, kebiasaan yang ada di masyarakat kita, leluhur kita ratusan tahun, puluhan tahun, yang kita jaga terus itu. Harapan kita dengan modernisasi saat sekarang ini, dengan kemajuan teknologi global yang luar biasa, kita lihat masyarakat masih tetap berkumpul dengan ramai. Ya, seperti saya katakan, anak saya kalau udah sore, walaupun mereka nggak buka siang, memang bukanya pada sore hari gitu. Itu sebenarnya mereka nolak juga gitu. Kan ada batasan ya, batasan kekuatan mereka untuk menyiapkan menu, dan jumlah pelayan memang nggak bisa. Sampai 1 hari 2 hari sebelum Idul Fitri udah penuh semua. Dan semua seperti itu. Jadi kalau kita cuma datang ke mall gitu, mau makan di big mall misalnya gitu, kita datang langsung nggak dapat Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai gotong royong ini memang harus kita jaga ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Walaupun dengan cara yang berbeda, ada yang memasak, tetapi di masjid-masjid tertentu seperti di tempat saya, tiap sore memang ada, tapi dengan gotong royong. Ada ya gotong royong memasak, ada juga menyiapkan menu, atau mereka membeli di pasar Ramadan. Jadi saya kira acara-acara seperti ini sangat baik sekali Bu. Saya juga ini dengan anak kita tadi yang pembukaan kegiatan dengan Tarsul tadi, saya simak dengan baik gitu ya, luar biasa nak ya. Kalau masih ada anak-anak kita seperti ini, kita optimis bahwa seni dan budaya Indonesia ini tetap lestari gitu. Seperti saya katakan, saya selalu ngomong sama anak saya, nanti kalau bapak sudah tidak ada, tolong museum ini, tolong rumah Lamin ini jangan dijual nak ya, kamu jual yang lainnya, jual ini jangan nak ya. Kalau kamu tidak bisa merawat, nanti bicarakan dengan pemerintah gitu. Artinya jangan dijual pihak lain, mendingan dikasih ke pemerintah gitu. Pemerintah kan pasti menjaga ya, pasti menjaga. Kira itu Pak Barlin ya, mudah-mudahan kita sama-sama panjang umur ya. Saya kaget dari Pak Barlin datang, saya lihat kok warna-warni sudah.
Apa duduk di bawah pohon jambu? Saya jarang nanya usia, bilang nanya usia dong. Oh, mudanya di bawah saya, tapi rambut putih itu bukan ini ya, itu juga bagian daripada seni ya. Pelestarian seni juga itu. Supaya kelihatan lebih berwibawa, lebih kelihatannya lebih bapak-bapak lah. Jadi dicat-cat warna putih itu bagus saja. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Ini sesuai jam yang diberikan, saya jaga betul jamnya jam 18 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita pada sore hari ini. Tentunya memang pada kesempatan kali ini mungkin kita bisa simpulkan bahwa memang berbuka puasa ataupun iftar ini bukan hanya sekedar membatalkan puasa saja, tetapi bagaimana ada cerita ketika kita mempersiapkan dan budaya yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa kita jaga terus bersama sehingga pelestarian budaya tetap terjaga tentunya di daerah kita di Provinsi Kalimantan Timur. Baik Bapak Ibu, senja tiba langit pun merah. Cakep. Boleh, ini saya mau pantun ya. Senja tiba langit pun merah, burung pulang ke sarangnya. Tradisi dijaga, budaya tak punah, Ramadan menyatukan kita semua. Akhir kata, saya Rahman Hidayat mewakili rekan-rekan semua yang bertugas pada sore hari. Terima kasih, dan sesaat lagi kita akan segera menjelang waktu berbuka. Setelah ini Bapak Ibu kami persilakan untuk bisa menuju ke tempat berbuka puasa di bawah. Nanti kita akan awali juga dengan mendengarkan ceramah agama bersama. Terima kasih.